kepada mereka yang membenci keluarga Nabi Muhammad, yang membenci darah dagingnya baginda Nabi besar Muhammad. Hati-hati, Nabi Muhammad sudah berpesan, haula itrati, mereka adalah cucuku, mereka darah dagingku, mereka keluargaku, kata Nabi. Khuliqu min tinati, mereka diciptakan dari tanah di mana aku diciptakan, kata Rasulullah. Ruziku fahmi wa ilmi, mereka mendapatkan pemahamanku, mereka mendapatkan ilmuku. Fawailun lil mukadzibina bi fadlihim, Nabi katakan celaka, celaka. Siapa yang celaka ya Rasulullah? Celaka kepada mereka yang mengingkari keutamaan mereka, apalagi sampai memusuhi keluarga Rasulullah, apalagi sampai menumpahkan darah keluarga Rasulullah. Ma anzalallah alaihim syafaati, ketika Rasulullah umbar syafaatnya diobral untuk umatnya, yang benci keluarga Rasulullah jangan harap dapat syafaatnya baginda Nabi besar Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم يا فتاه يا عليم. أما بعد. Saudara, di pembahasan kali ini Abuya Sayyid Muhammad ibn Ali al-Maliki masih melanjutkan dari pembahasan yang sebelumnya, bagaimana beliau menyoroti ada sekelompok orang yang gampang, mudah, cepat mengkafirkan orang lain. Ada apakah yang begitu? Dikit-dikit orang dikafirkan, dikit-dikit orang dianggap syirik, dikit-dikit orang dianggap bid'ah. Inna lillahi. Salah satu penyebab apa yang mereka lakukan adalah kesalahan, kekeliruan di dalam memahami beberapa hal, beberapa sifat yang dianggap sebagai sifat Allah ketika dinisbatkan kepada makhluk. Sehingga ketika mereka melihat ada sifat yang di situ disifati Allah dengan sifat tersebut, namun sifat itu dinisbatkan kepada makhluk, langsung tanpa tabayun, tanpa memahami lebih dalam, diklaim sebagai syirik, kufur, murtad, keluar dari agama Islam. Na'udzubillah min. Salah satu contohnya, saya kasih contoh yang mudah, saudara. Ketika ada sebagian orang memuji baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ya Nabi, lakas syafa'ah wa hadha matlabi, antal murtaja yawmaz ziham, ishfa' lana ya habibana. Bagaimana qasidahnya Ustaz tadi Alwi? Wa hadha matlabi sallu ala nabi. Tadi di pertengahan rame-rame, ishfa' lana ya habibana, minta syafaat sama Rasulullah, minta pertolongan sama Rasulullah. Bahkan dalam qasidah lain ada yang madad 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 madad, minta dia sama Rasulullah, ya Rasulullah beri kami pertolongan, beri kami pemberian, beri kami uluran tanganmu. Ada yang nyeletuk, saudara. Ente kalau minta tolong jangan minta tolong sama Rasulullah, minta tolong langsung sama Allah. Jangan minta-minta sama Rasulullah, itu namanya syirik, itu namanya minta sama makhluk. Nanti kamu bisa bid'ah, bisa murtad, bisa kafir, keluar dari agama Islam. Saya mau tanya, yang suka seperti ini ada atau tidak? Ada atau tidak? Nah, di sini Abuya Sayyid Muhammad mau menjelaskan dalam kitabnya bahwasanya ada beberapa hal memang itu sifat Allah.
seperti syafa'ah, seperti ilmul ghaib, seperti hidayah, kemudian Rauf, Rahim, Ra'fah sama Rahmah, kasih sayang dan belah kasihannya. Itu memang sifat Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi walaupun ini sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala, terkadang dalam beberapa konteks ini sifat juga dinisbatkan kepada makhluknya Allah Subhanahu. Tapi tentunya ketika dinisbatkan kepada Allah dan dinisbatkan kepada makhluk, pastinya konteksnya berbeda, dimensinya sudah berbeda. Syafaat Allah sifatnya mutlak, tentunya nggak sama dengan syafaatnya makhluk, saudara. Ilmu ghaibnya Allah sifatnya mutlak, tentunya nggak sama dengan ilmu ghaib yang dimiliki oleh makhluk. Hidayah Allah sifatnya mutlak, tentunya nggak sama dengan hidayah yang dimiliki oleh Nah, jadi kita jangan gampang-gampang langsung menghukumi, gampang mencerna, langsung mengklaim, menuduh, menuding-nuding, saudara. Jangan. Ini ada ilmunya, ini ada pembahasannya. Karena man qalla ilmuh kathura i'tiraduh. Barang siapa yang sedikit ilmu, semakin cetek pemahaman seseorang, maka semakin gampang dalam menyalahkan orang lain. Na'udzubillah min. Makanya di sini kita kasih contoh. Salah satu contohnya syafa'ah. Di dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 44, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul lillahi syafa'ah. Katakan wahai Muhammad, yang memiliki syafa'ah hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ngelihat ayat ini berarti selain Allah punya syafaat atau tidak? Jawabnya kompak, punya syafaat atau tidak? Nggak punya, saudara. Kalau ngelihat cuma ayat ini doang, begitu ngelihat umat Islam, isfa'lana ya Allah, berikan ya Rasulullah, berikan kami syafaat. Hati-hati, kamu ini melanggar ayat. Allah sendiri yang nyatakan dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 44 bahwasanya syafaat hanya milik Allah Subhanahu. Nah, ini dia bahayanya kalau ngaji nggak pakai guru, saudara. Ngaji langsung ke Al-Quran dan Sunnah. Nggak jelas dari mana sumber pemahamannya terhadap Al-Quran dan Sunnah. Padahal Pak Bu, yang namanya Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran itu banyak ayat di dalamnya, maknanya begitu dalam. Begitu juga As-Sunnah, begitu banyak hadis-hadis yang diriwayatkan dari baginda Nabi besar Muhammad. Bukan cuma kutubus sittah saja, ada Musnad Al-Imam Al-Ahmad, ada musnad-musnad yang lainnya, banyak sunnah. Sehingga kalau kita tidak begitu mendalami sunnah, akhirnya kita di dalam mensinkronkan antara Al-Quran dan sunnah setengah-setengah pemahaman kita. Contohnya salah satu ini betul. Allah Subhanahu wa ta'ala memang mengatakan, Qul lillahi syafa'ah. Katakan syafaat itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi jangan lupa, ternyata di hadis lain, di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih, utitu syafa'ah, aku diberikan syafaat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Ya, syafaat Allah itu memang mutlak. Syafaat Allah berdiri sendiri, tidak butuh kepada apapun. Tapi ternyata Allah memuliakan nabinya, Allah memberikan syafaat kepada nabinya, bahkan Allah memberikan kepada kuasa kepada nabinya untuk memberikan syafaat kepada yang lainnya, saudara. Alhamdulillah. Artinya apa? Ketika kita nisbatkan syafaat kepada nabi, pada hakikatnya kita mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kuasa syafaat kepada baginda Nabi besar Muhammad. Kira-kira sampai di sini jelas atau tidak? Nah, jadi langsung nggak perlu langsung suzon. Itu bisa dipahami secara otomatis. Orang yang barakan langsung paham. Oh, syafaat di sini syafaatnya Allah Subhanahu wa ta'ala sifatnya mutlak. Allah punya hak prerogatif untuk berikan syafaatnya kepada siapapun. Tapi syafaatnya Nabi Muhammad SAW tentunya kembali kepada Allah Subhanahu. Makanya luar biasa ini syafaat Rasul. Mudah-mudahan semua yang ada di sini dapat syafaatnya Nabi Muhammad. Amin ya rabbal. Oh, syafaatnya Rasul SAW luar biasa, saudara. Luar biasa syafaatnya Rasulullah. Ketika sebagaimana diriwayatkan dalam hadis yang sahih, ketika orang-orang dari berbagai umat datang ke para nabi-nabi, mereka minta syafaatul udma,
banyak para nabi yang angkat tangan, nafsi, mereka katakan sendiri-sendiri, saat ini kami tidak bisa memberikan syafaat. Para nabi banyak yang angkat tangan, saudara. Datang ke Nabi Ibrahim, datang ke Nabi Musa, datang ke Nabi Isa, nafsi, sendiri-sendiri. Saya tidak mampu menolong anda semua. Sampai mereka datang kepada baginda Nabi besar Muhammad. Ana laha, kata Rasulullah, aku yang akan memberikan kalian syafaat. Aku yang akan memberikan kalian syafaat, kata Rasulullah. Sal tu'ta, irfa' ra'sak, washfa' tushaffa. Ketika Rasulullah Isra Mi'raj, Allah katakan kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, irfa' ra'sak, angkat kepadamu, sal tu'ta, minta akan kuberikan, washfa' tushaffa, dan engkau akan kami berikan kemampuan untuk memberikan syafaat, saudara. Masya Allah, mudah-mudahan kita semua dapat syafaatnya Nabi Muhammad. Amin ya Rabbal. Makanya hati-hati, jangan sampai kita melakukan sesuatu yang bisa membuat kita diharamkan dari syafaatnya Nabi, saudara. Apa salah satunya? Salah satunya di hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kama sami'na min masyayikhina, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, haula itrati khuliqu min tinati ruziqu fahmi wa ilmi fawailun lil mukadzibina bi fadlihim ma anzalallahu alaihi syafaati. Kepada mereka yang membenci keluarga Nabi Muhammad, yang membenci darah dagingnya baginda Nabi besar Muhammad, hati-hati, Nabi Muhammad sudah berpesan, haula itrati, mereka adalah cucuku, mereka darah dagingku, mereka keluargaku, kata Nabi. Khuliqu min tinati, mereka diciptakan dari tanah di mana aku diciptakan, kata Rasulullah. Ruziku fahmi wa ilmi, mereka mendapatkan pemahamanku, mereka mendapatkan ilmuku. Fawailun lil mukadzibina bi fadlihim, Nabi katakan celaka siapa yang celaka ya Rasulullah? Celaka kepada mereka yang mengingkari keutamaan mereka, apalagi sampai memusuhi keluarga Rasulullah, apalagi sampai menumpahkan darah keluarga Rasulullah. Ma anzalallahu alaihim syafaati, ketika Rasulullah umbar syafaatnya, diobral untuk umatnya, yang benci keluarga Rasulullah jangan harap dapat syafaatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya hati-hati. Kira-kira sampai di sini jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Insya. Jadi lafaz syafaat ketika dinisbatkan kepada Allah memiliki makna yang mutlak. Syafaat Allah sifatnya prerogatif, tidak bergantung kepada siapapun. Qaimun binafsihi, nggak butuh kepada apapun. Tapi beda dengan syafaatnya Nabi Muhammad, tetap kembali kepada kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Ada lagi salah satunya apa? Salah satu sifat yang ternyata bisa dinisbatkan kepada Allah, tapi terkadang dinisbatkan juga kepada makhluk. Contohnya dalam firman Allah surat An-Naml ayat 65. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah. Di sini dikatakan, katakan wahai Muhammad, di langit dan di bumi tidak ada yang mengetahui perkara gaib, perkara yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sini mereka katakan, oh nggak ada yang tahu perkara gaib kecuali Allah. Makanya kau jangan sampai mengatakan Rasulullah ini tahu perkara gaib, Rasulullah tahu apa yang akan terjadi, ini bisa syirik. Kalau itu mungkin masih sedikit, tapi yang banyak saudara biasanya para wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Para wali-wali Allah, ada yang Allah muliakan dengan namanya maqamul mukasyafah. Ada sesuatu yang belum terjadi, tapi kadang dia tahu, saudara. Nanti kamu bakalan begini, nanti kamu bakalan seperti ini. Itu saya ngalamin yang seperti itu, saudara. Saya ngalamin. Termasuk saya waktu di Tarim ada seorang wali min auliyaillah. Waktu saya minta istisyarah ingin menikah dengan istri saya yang saat ini, beliau katakan apa? Nanti kamu bakalan menikah, kemudian kamu bakalan kembali ke kota Tarim, kemudian kamu bakalan punya anak di Tarim. Apa yang beliau katakan semuanya terjadi, saudara. Padahal waktu itu saya nggak kepikiran abis nikah bakalan balik lagi ke kota Tarim. Karena waktu itu Hadramut lagi perang keadaannya. Tapi 3 tahun sebelum saya nikah, seorang wali ini udah mengatakan nanti kamu bakal nikah, kamu bakal kembali sama perempuan ini, sama istri saya, kemudian kamu bakal kembali ke kota Tarim dan kamu akan punya anak di Tarim. Subhanallah, apa yang beliau katakan terjadi semuanya, saudara. Padahal beliau katakan 3 tahun
jauh sebelum saya nikah, saudara. Artinya apa? Allah muliakan sebagian hamba-hambanya. Allah berikan ilmu ghaib. Allah beritahu apa yang akan terjadi. Dibukakan mata hatinya, saudara, sehingga apa yang tidak nampak pada mata manusia biasa bisa nampak bagi sebagian wali-walinya Allah subhanahu. Sebagian, wah ini diributin, wah itu syirik itu ramalan itu nggak bener itu bisa murtad mengagungkan wali-wali Allah. Saudara, betul Allah memang berfirman bahwasanya tidak ada yang tahu ghaib kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi saudara, ternyata di ayat lain di surat Al-Jin Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasul. Allah yang maha mengetahui apa-apa yang gaib. Tidak ada yang diberitahu yang gaib sekalipun satupun oleh Allah kecuali orang-orang yang Allah ridhai dari rasul, dari utusan Allah. Artinya mungkin saja para rasul, para kekasih Allah subhanahu wa ta'ala, para nabi-nabinya Allah tunjukkan ilmu ghaib. Apa yang masih jauh, belum terjadi, belum nampak, belum terlihat, Allah tampakkan kepada rasul-rasulnya. Ada yang mengatakan, Habib itu kan rasul, yang kita bicarakan kan tadi wali, ayatnya yang dibahas cuma rasul, tapi tadi Habib bahas wali. Saudara, di dalam kaidah ahlus sunnah wal jamaah ini meyakini bahwasanya karomah aulia itu sangat mungkin terjadi. Tapi saya katakan seperti ini bukan berarti kalau ada orang melanggar syariat kemudian melakukan sesuatu yang ajaib kita bilang wali. Bukan, saudara. Wali itu nggak melanggar syariat, betul? Wali itu nggak menghalalkan yang haram, betul? Wali itu nggak mengharamkan yang halal, betul? Yang namanya wali pasti pegang teguh sama syariat, saudara. Makanya Imam Ghazali mengatakan kalau Anda melihat ada orang sholat di atas udara, maka jangan langsung percaya. Lihat dulu bagaimana sikap dia terhadap syariat. Kalau dia konsisten terhadap syariat, berarti itu Allah muliakan dengan karomah. Tapi kalau ternyata orang yang melanggar syariat, sholat kagak, puasa kagak, menghalalkan yang haram, dukung pemimpin kafir, bilang semua agama benar, walaupun dia sholat di atas udara, walaupun dia bisa gotong langit ke Petamburan lagi, saudara, nggak ada urusan. Semua patokannya kembali kepada syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau ada sebagian wali-wali Allah karena keistiqomahan dalam syariat Allah muliakan, maka dalam ahlus sunnah wal jamaah sebagaimana dikatakan dalam Zubat, wal auliya dzau karamatin rutab wa man tahau li waladin min ghairi ab. Para wali-wali Allah itu Allah berikan karamah untuk memuliakan mereka di hadapan makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ada kaidah dalam ahlus sunnah wal jamaah, ma sahha an yakuna mu'jizatan lin nabi sahha an yakuna karamatan liwali. Apa-apa yang bisa jadi mukjizat untuk nabi, maka mungkin saja ada gambarannya dalam karamah para wali Allah subhanahu. Kira-kira sampai di sini jelas atau tidak? Tapi nggak ada ceritanya wali Allah tuh pamer keramat, kagak ada, saudara. Yang kami belajar dari para guru-guru kami, para wali-wali Allah, para kekasih Allah, mereka itu malu di dalam menampakkan karamahnya kepada makhluk, sebagaimana malu orang kalau ketahuan berzina, saudara. Nggak ada. Mereka itu nunjukin keramat itu kalau betul-betul terpaksa. Jadi kalau ada orang pamer keramat, pamer kesaktian, jangan langsung dipikir itu wali. Tapi itu justru bertentangan dengan sifat-sifatnya para kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Kira-kira sampai di sini jelas atau tidak? Jadi ketika kita menisbatkan ada orang, seorang makhluk, seorang kekasih Allah, dia sesuatu yang akan terjadi, bukan berarti di sini syirik, bukan berarti bid'ah, bukan berarti murtad, akan tetapi ada dalilnya, ada dasarnya. Ilmu ghaib yang dinisbatkan kepada Allah sifatnya mutlak, sifatnya tidak bergantung kepada siapapun. Tapi ilmu ghaib yang ada pada Nabi, ilmu ghaib yang ada para wali-walinya Allah, mereka bisa mengetahui sesuatu yang belum terjadi, atau mereka bisa melihat sesuatu yang tertutup. Itu murni pemberian Allah subhanahu. Justru di situ bukan syirik, tapi di situ menandakan keagungan Allah subhanahu. Kira-kira sampai di sini jelas atau tidak? Insya Allah. Kemudian nggak sampai di situ, saudara. Salah satu contohnya lagi hidayah. Di Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman,
Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Hei Muhammad, engkau tidak bisa memberikan hidayah orang-orang yang kau cintai. Walakinallaha yahdi man yasha, akan tetapi Allah yang memberikan hidayah kepada siapapun yang Allah inginkan. Nah, kalau kita melihat ini, kira-kira ayat ini manusia bisa nggak ngasih hidayah? Lafaz hidayah, hidayah itu artinya memberikan petunjuk, menunjukkan kepada jalan yang benar. Kalau melihat ayat ini, kira-kira manusia bisa nggak memberikan hidayah? Nggak bisa, saudara. Kalau melihat ayat ini saja tanpa melihat kepada ayat yang lain, hidayah itu hanya sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi ketika kita melihat ayat yang lain, ternyata ada ayat lain juga di Al-Quran yang menjelaskan bahwasanya wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Hei Muhammad, sesungguhnya engkau memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Kalau orang yang berakal, dia bisa langsung paham. Oh, hidayah yang pertama ini sifatnya mutlak karena dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi hidayat yang kedua sifatnya tidak mutlak. Hidayat di situ adalah upaya untuk menunjukkan orang ke jalan yang lurus. Beda dengan hidayah sifatnya Allah Subhanahu. Kalau hidayat Allah nggak ada batasnya, nggak bergantung kepada siapapun. Tapi hidayahnya Nabi Muhammad itu tetap kembali kepada hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira sampai di sini jelas atau tidak? Di Al-Quran Allah jelaskan langsung. Allah nggak pakai embel-embel. Habib, kalau memang sedemikian mesti pakai embel-embel dong. Mesti pakai embel-embel. Hidayah yang itu hidayah mutlak, hidayah ini hidayah yang tidak mutlak, yang bergantung kepada Allah. Saudara, kalau memang harus pakai embel-embel, di Al-Quran Allah pasti kasih embel-embel. Tahdi hidayat rasyad. Kau ya Muhammad akan memberikan hidayat yang sifatnya menunjukkan kepada jalan. Tapi faktanya di Al-Quran gak pakai langsung kau wahai Muhammad memberikan hidayah. Artinya apa? Embel-embel ini seharusnya bisa difahami tanpa disebutkan pun. Orang yang beriman kepada Allah faham bagaimana hidayat ketika dinisbatkan kepada Allah, bagaimana hidayat ketika dinisbatkan kepada manusia. Kira-kira sampai di sini jelas atau tidak? Kemudian yang terakhir di sini, kemudian sifat bil mu'minina raufur rahim. Nah, di Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Allah sifati Nabi dengan rauf rahim. Tapi ternyata di ayat lain Allah Subhanahu wa Ta'ala menyifati dirinya dengan Rauf Rahim. Artinya ada kesamaan di sini. Allah Rauf Rahim, Nabi Muhammad juga Rauf Rahim, saudara. Apa sama Rauf Rahim Allah dengan Rauf Rahim Nabi Muhammad? Ya beda. Rauf Rahim Allah sifatnya mutlak. Rauf Rahim Nabi Muhammad tetap kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimanapun manusia dalam memberikan hidayah, dalam memberikan syafaat, dalam memberikan Rauf Rahim, sifat kasih sayang, saudara, sehebat-hebatnya manusia pasti tetap kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rauf Rahimnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ditakdirkan, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira sampai di sini jelas atau tidak? Makanya kesimpulan yang bisa kita ambil ketika ada dua sifat yang kelihatannya satu ini sifat Allah kemudian dinisbatkan kepada makhluk, jangan cepat-cepat menghukumi, oh ini syirik, oh ini murtad, oh ini kafir. Tanya dulu kepada para ulama. Kaji dulu secara bahasa, kaji dulu secara ilmu balaghah, kaji dulu secara ilmu sastra Arab, kaji dulu secara ilmu tauhid, sehingga kita tidak gampang-gampang mengkafirkan sesama umatnya Nabi besar Muhammad. Makanya di sini pentingnya kita ngaji kepada guru yang betul-betul belajar dari gurunya lagi sampai kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita belajar ngaji sama orang yang belajarnya dari Syekh Google, saudara. Zaman sekarang ada nggak yang belajar sama Syekh Google? Yang gurunya Syekh Google ada apa kagak? Banyak, saudara. Jangan Syekh Google, boleh sekali-sekali kita ngambil faedah, tapi tetap harus ada bimbingan guru. Tetap harus dituntun oleh seorang guru. Kalau kata Al-Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad, labudda min syaikhin tasiru bisairihi ilallah min ahlil qulubis safiyati. Gak bisa kita sampai kepada Allah, harus dituntun oleh seorang guru. Karena kita tidak mendapatkan langsung baginda Nabi Muhammad,
Kita nggak hidup di zaman Nabi, kita nggak dapetin Nabi, tapi yang ada saat ini adalah warathatul anbiya, pewaris para Nabi yang mengajarkan kita bagaimana syariatnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya sebelum saya tutup, saya mau tanya semua yang ada di sini, siap ngaji bersama ulama yang istiqamah? Orang kompak, siap ngaji sama ulama yang istiqamah? Siap berada di barisan ulama yang istiqamah? Siap gali ilmu ulama yang istiqamah? Siap duduk bersama para ulama ahlus sunnah wal jamaah? Takbir, takbir, takbir. Sallu ala nabi. Ini saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan pengajian yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Hadani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasil TV untuk Islam yang satu.